angkatan 2019 sudah pada hadir? Oke, baik ya. Oke, hari ini kedua ya, presentasi di gelombang kedua untuk melaporkan ya hasil presentasi kelompok. Oke, saya ulang kembali share screen saya. Selain kelompok untuk yang merepresentasikan sudah dibagi sebelumnya, untuk kelompok yang menyampaikan saran, ditunjuk saat ini, dan juga kelompok bukan kelompok ya, anggota kelompok yang memberikan ulasan ya sebagai tugas mandiri ujian akhir semester. Oke, mohon diperhatikan. Oke, saya ulangi lagi share screen saya. Oke, dari yang sudah hadir. Ya, hari ini adalah kelompok Nadia Rika. Ya, kelompok sarannya yang presentasi kelompoknya Nadia, kelompok 3. Maaf, kurang di sana saya. Ini kelompok saran. Maaf. Oke. Ya, bisnis, maaf. Kelompoknya bisnis, kelompok 11. Kelompok yang memberikan saran adalah kelompoknya Nadia Rika. Bisnis dan teman-teman sudah hadir? Hadir, Ibu. Oke. Nadia Rika yang akan memberikan saran dan teman-teman sudah hadir? Oke, belum ya. Oke, yang berkenaan dengan materi kelompok 11 yang hendak memberikan ulasan adalah anggota kelompok dari kelompok 20, kelompoknya Diva. Kelompok 20, Diva dan teman-teman, ada yang sudah hadir? Iya, Bu, hadir. Baik, ya. Selanjutnya, presentasi kelompok 9, ya, Brigita Lasroka dan teman-teman. Nanti yang memberikan saran adalah kelompoknya Mbak Nasma, ya, kelompok S2. Brigita dan teman-teman, ada yang sudah hadir? Hadir, Bu. Nasma dan teman-teman, ada yang sudah hadir? Hadir, Bu. Baik, ya. Kemudian yang memberikan ulasan terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 9 adalah kelompok dari Fatma. Oke, dan teman-teman, ya, Fatma dan teman-teman itu akan memberikan ulasan atas materi yang disampaikan oleh kelompoknya Brigita. Oke, Fatma, kelompoknya Fatma sudah hadir? Hadir, Bu. Ya. Kemudian presentasi berikutnya kelompoknya dia, kelompok 12. Sudah hadir dia? Hadir, Bu. Mewakili, baik. Nah, yang akan menyampaikan sarannya adalah kelompoknya Puspa, kelompok 15. Apakah sudah ada yang hadir, kelompok 15? Hadir, Bu. Baik, ya. Oke, selanjutnya terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 12 yang memberikan ulasan ya sebagai tugas mandiri adalah kelompok 2. Ya, semua anggota kelompok 2 mengulas materi yang disampaikan oleh kelompok 12 ya, kelompoknya Gusti Ngurah. Gusti Ngurah sudah hadir? Dan teman-teman? Halo, belum ada yang hadir dari kelompok 2. Baik. Presentasi berikutnya kelompok 19, kelompoknya Dea Leoni dan yang memberikan saran, Dea Leoni ada? Sudah hadir? Iya, Bu, sudah hadir. Ya, yang akan memberikan saran kelompok 21, kelompoknya Putri, sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Yang akan menyampaikan ulasan terkait dengan presentasi atau materi ya, materi yang disampaikan oleh kelompok 19 adalah anggota kelompok 18 ya, kelompoknya Made Arya. Kelompoknya Made Arya 18 sudah adakah yang menghadiri? Hadir di sini? Oke, baik. Saya panggil sekali lagi untuk kelompok 2. Anggota kelompok 2. Halo, adakah yang sudah hadir? Oke, belum hadir ya. Baik, sekaligus saya titip pesan untuk anggota kelompok 2. Barangkali nanti saya terlewat mengingatkan kembali untuk kelompok 2
Mohon konfirmasi apakah sudah mengumpulkan PPT tugas kelompok yang akhir untuk mini projectnya. Oke, ya kelompok 2 mohon konfirmasi apakah sudah mengumpulkan, ya. Nanti mohon disampaikan kalau saya lupa menyampaikan. Baik, selanjutnya kita akan mulai presentasi dari kelompok 11, kelompoknya bisnis dan kelompoknya Nadia. Ya, seperti biasanya yang share screen ya paling enggak sudah disiapkan 2 orang ya, bila ada masalah atau ada gangguan bisa segera ditangani. Baik, screen saya tutup. Silakan langsung screennya bisnis dan teman-teman untuk memulai presentasinya. Baik Ibu, share screen apa sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Survei Tanaman Obat dan Obat Herbal yang dikonsumsi oleh responden di Kabupaten Jombang, Madiun, Nganjuk, dan Sidoarjo. Berikut nama anggota kelompok terlampir. Selanjutnya, untuk latar belakang, pengobatan tradisional telah berkembang secara luas di berbagai negara dan semakin populer. Di Indonesia diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa obat tradisional ialah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang di Indonesia dikenali dengan nama jamu. Jamu menjadi salah satu warisan leluhur bangsa yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2010, sebanyak 49,53% masyarakat Indonesia menggunakan jamu untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit, dan sebanyak 95,6% menyatakan bahwa selama mengonsumsi jamu merasakan manfaatnya. Selain itu, apabila dikelompokkan berdasarkan bentuk dari jamunya, sebanyak 55,3% masyarakat mengonsumsi jamu dalam bentuk cairan, sementara sisanya sekitar 44,7% mengonsumsi jamu dalam bentuk sediaan serbuk, rajang, dan pil atau kapsul atau tablet. Namun, jamu belum secara sepenuhnya diterima baik oleh kalangan profesi medis sebagai alternatif terapi. Pada Permenkes 003 tahun 2010 terbentuk suatu program yang disebut saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan. Tujuannya sendiri yang pertama untuk memberikan landasan bukti ilmiah atau evidence base. Yang kedua, mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan penyediaan jamu yang aman dan berhasil teruji baik ilmiah untuk pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Next slide, please. Selanjutnya adalah peran responden. Di sini responden merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian yang didasarkan pada informasi dari seseorang. Dalam penelitian ini, responden berperan sebagai sampel untuk mendapatkan sebuah informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Informasi yang diperoleh dari responden akan dibandingkan atau disesuaikan dengan literatur sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Dari informasi yang diperoleh dari responden, maka dapat menunjang keakuratan data penelitian. Ya, selanjutnya adalah untuk tujuan dari survei kelompok kami, yakni untuk mendapatkan informasi tentang tanaman obat yang digunakan untuk pengobatan dan menjaga stamina di kalangan masyarakat. Selanjutnya untuk menganalisis penggolongan obat alami seperti jamu, OHT, dan fitofarmaka berdasarkan tujuannya untuk dikonsumsi oleh kalangan masyarakat, serta
untuk manfaatnya, yakni memperoleh bukti ilmiah yang dapat diterima oleh masyarakat, serta menyediakan jamu yang aman dengan khasiat teruji ilmiah baik untuk pengobatan pribadi atau pelayanan kesehatan. Next slide. Ya, selanjutnya yakni bagian metode di mana responden yang kami butuhkan untuk survei kami yakni keluarga atau kerabat yang berjenis kelamin pria dan wanita dengan rentang usia 17 sampai 70 tahun. Untuk respondennya bertempat tinggal di Jawa Timur yaitu meliputi Kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Sidoarjo dengan jumlah minimal responden sebanyak 45 individu. Untuk cara mendapatkan datanya, kami melalui 2 metode, yaitu wawancara langsung dan komunikasi via WhatsApp. Untuk daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada responden meliputi tanaman obat atau obat herbal yang dikonsumsi, cara memperoleh, tujuan mengkonsumsi, bentuk sediaan, sumber informasi, dan usia. Selanjutnya. Selanjutnya bagian hasil dan pembahasan terkait ketersediaan informasi bukti empiris dan keamanan produk, di mana hasil survei responden yang mengkonsumsi tanaman obat, jenis tanaman yang banyak dikonsumsi adalah jahe dan temulawak. Untuk informasi bukti empirisnya, tujuan responden yang mengkonsumsi jahe dalam bentuk simplisia segar adalah untuk menjaga kesehatan dan kesuburan. Menurut informasi empiris, selain untuk menjaga kesehatan, simplisia segar rimpang jahe juga dapat mencegah atau menyembuhkan bermacam penyakit seperti batuk, pegal linu, rematik, masuk angin, mengurangi rasa nyeri saat menstruasi, dan meredakan mual. Untuk pemanfaatan jahe terkait kesuburan tidak ditemukan informasi empirisnya. Untuk sedangkan tujuan untuk responden mengkonsumsi temulawak dalam bentuk simplisia segar adalah untuk menjaga kesehatan, meningkatkan sistem imun, dan meningkatkan nafsu makan. Hal tersebut sesuai dengan kebermanfaatan menurut informasi empirisnya, dikarenakan temulawak mengandung senyawa antibakteri, karsinogen, dan antioksidan. Untuk keamanan produknya, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, pada gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat 19 obat herbal yang termasuk kategori jamu dan 6 obat herbal kategori OHT, dan tidak kami temukan kategori fitofarmaka. Konsumsi obat herbal atau obat tradisional di negara berkembang mencapai 80% jumlah penduduknya. Untuk pengetahuan terkait obat herbal di masyarakat mencapai 92% pemahamannya, akan tetapi mayoritas masyarakat sebanyak 88,2% hanya mengetahui jamu, sedangkan pemahaman terkait obat herbal terstandar sebanyak 29,4% dan yang mengetahui kategori fitofarmaka sekitar 3%. Hal tersebut menjadikan konsumsi masyarakat yang lebih banyak dalam kategori jamu dibandingkan yang lainnya. Terkait keamanan produk obat herbal yang dikonsumsi masing-masing responden sudah sesuai standar dan tersertifikasi BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya nomor sertifikasi BPOM pada setiap obat herbal yang dikonsumsi responden, dan pada komposisi di kemasan produk tidak ditemukan penambahan bahan kimia obat ke dalam produk obat herbal. Selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan keragaman tanaman obat yang dikonsumsi. Dari informasi mengenai tanaman obat yang dikonsumsi oleh responden yang didapatkan dari hasil survei kami, terdapat 19 tanaman obat yang dapat dilihat pada gambar 2 yang tertera pada slide. Nah, pada survei ini diketahui tanaman obat yang ditemukan banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah temulawak dan jahe. Sedangkan tanaman obat yang lainnya itu hanya terbatas ditemukan pada 1 responden saja. Nah, diketahui dari total 25 responden yang telah kami survei, konsumen tanaman obat ini berusia dari mulai umur 21 tahun hingga 69 tahun. Nah, hal ini membuktikan bahwa jamu yang berasal dari tanaman-tanaman obat yang biasanya disajikan dalam bentuk minuman pahit itu tidak ketinggalan zaman atau terbatas untuk orang tua saja. Nah, selain itu, apabila dari segi gender di gambar 2 ini itu di sini grafik batang yang berwarna biru sebelah kiri ini menunjukkan tanaman obat yang dikonsumsi oleh responden laki-laki. Sedangkan grafik batang oranye yang di sebelah kanan, di bagian sebelah kanan ini menunjukkan tanaman obat yang dikonsumsi oleh responden perempuan. Nah, untuk grafik batang yang berada di tengah-tengah ini yang meliputi perpaduan antara grafik batang biru dan oranye ini menunjukkan tanaman obat yang dikonsumsi oleh keduanya baik perempuan maupun laki-laki. Nah,
Dari sini dapat diketahui bahwa tanaman obat yang banyak dikonsumsi oleh responden perempuan adalah kencur, sedangkan tanaman obat yang banyak dikonsumsi oleh responden laki-laki adalah temulawak dan jahe. Next. Ya, selanjutnya adalah keragaman obat herbal yang dikonsumsi. Berdasarkan informasi yang dapatkan dari hasil wawancara, dilihat pada gambar 5, terdapat beberapa produk yang paling banyak dikonsumsi, yakni seperti Herbadring dengan varian rasa lidah buaya, sari jahe, sari temulawak, dan kunyit asam. Pada gambar tersebut, masyarakat yang mengkonsumsi produk Herbadring dengan laki-laki usia rata-rata 27 tahun, serta perempuan dengan usia rata-rata 40 tahun. Secara umum, produk ini bermanfaat untuk menghangatkan serta menyegarkan badan, meningkatkan nafsu makan, dan membantu mengurangi bau badan. Hanya saja banyak modifikasi atau tambahan komposisi seperti penambahan lidah buaya, sari jahe, sari temulawak, dan lain-lain yang juga berguna untuk menambah manfaat dari produk itu sendiri. Selain Herbadring, juga terdapat produk VCO atau Virgin Coconut Oil yang paling banyak dikonsumsi oleh perempuan yang berusia 24 tahun, sedangkan laki-laki berusia 34 tahun. Produk ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga dapat membantu tubuh untuk melawan penyebab gangguan kesehatan pada tulang dan gigi. Antioksidan dapat menghalau radikal bebas yang mampu mengakibatkan penyakit pengapuran tulang. Lalu sebagian besar obat herbal yang dikonsumsi yakni dikonsumsi oleh perempuan yang berusia 20 hingga 50 tahun. Next slide, please. Selanjutnya adalah dimensi manfaat. Berdasarkan hasil survei yang dapat dilihat pada gambar 4, menunjukkan sebanyak 7 responden mengonsumsi obat herbal untuk pengobatan, 9 responden untuk menjaga stamina, dan 9 responden untuk keduanya yaitu pengobatan dan menjaga stamina. Sedangkan untuk tanaman obat, sebanyak 19 responden mengonsumsi tanaman obat untuk pengobatan, 3 responden untuk menjaga stamina, dan 3 responden untuk keduanya, yaitu untuk pengobatan dan menjaga stamina. Tanaman obat berperan sebagai antiinflamasi atau anti radang. Contohnya, di sini jahe atau jahe merah yang efektif mengurangi nyeri otot dan menjaga stamina, serta jeruk nipis untuk meredakan batu. Dengan adanya pemahaman responden mengenai manfaat, khasiat, dan jenisnya, tanaman obat dapat berperan sebagai obat alami yang aman. Obat herbal berasal dari tumbuhan yang diekstrak menjadi pil, serbuk, atau cairan tanpa adanya penambahan zat kimia. Obat herbal bermanfaat dalam penyembuhan penyakit dan meningkatkan stamina pengonsumsi. Baik, selanjutnya untuk poin cara mendapatkan sumber informasi dan bentuk sediaan. Untuk cara mendapatkan pada tanaman obat, narasumber umumnya mendapatkan tanaman obat dengan cara membeli atau tersedia langsung di lingkungan tempat tinggal mereka seperti ada di kebun rumah masing-masing. Dan untuk obat herbal, secara umum mereka membeli di toko, apotik, outlet obat di sekitar tempat tinggal maupun e-commerce. Sedangkan untuk sumber informasinya sendiri, narasumber umumnya berdasarkan pengalaman pribadi dalam menerapkan khasiat tanaman obat dan obat herbal tersebut di kehidupan sehari-hari. Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa informasi juga diperoleh melalui internet, yaitu dengan penjelasan artikel, iklan yang ada di sosial media, televisi, radio, dan juga rekomendasi dari tetangga. Untuk bentuk sediaan sendiri diantaranya seperti simplisia kering hingga simplisia segar, bubuk, minuman, kapsul, dan minyak oles. Untuk bentuk sediaan sendiri ini secara umum dalam bentuk simplia segar dan kering. Namun seiring berkembangnya waktu, bentuk sediaan ini berkembang menjadi serbuk, ekstrak yang dikemas dalam bentuk kapsul, pil, dan tablet. Hal ini berhubungan dengan sifat dari bahan alam tersebut, apakah dapat disimpan dalam waktu yang lama, dari segi kepraktisannya, serta daya simpan dan higienitasnya. Next.
Baik, untuk kesimpulannya, tanaman obat yang digunakan oleh responden itu digunakan untuk pengobatan dan juga menjaga stamina. Di antaranya yakni ada 19 tanaman obat yang tertera pada slide. Kemudian terdapat 19 obat herbal yang termasuk kategori jamu, terdapat 6 obat herbal yang termasuk OHT, dan sedangkan untuk obat herbal kategori fitofarmaka itu tidak ditemukan dalam jenis obat herbal yang dikonsumsi oleh responden. Nah, untuk setiap produk dari golongan jamu dan OHT yang dikonsumsi oleh responden, ini bertujuan untuk mengatasi maupun mengobati suatu penyakit atau hanya sekedar untuk menjaga daya tahan tubuh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 11 ya, Isis dan teman-teman. Baik, langsung saja kelompok saran. Ini mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya biar semua bisa terlihat Zoom-nya. Oke, ya silakan kelompoknya Nadia. Ya, ada yang mewakili untuk memberikan saran, masukan ataupun pertanyaan untuk kelompoknya. Terkait dengan apa yang tadi sudah dipresentasikan. Halo, kelompoknya Nadia belum ada? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya dari anggota kelompok yang lain, semua yang hadir di Zoom ini, silakan memberikan saran, masukan, ataupun pertanyaan untuk kelompok 11, kelompoknya bisnis. Oke, tidak ada. Semuanya sedang menyimak, tidak terkantuk. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 3, saya Munafa Fitriani. Terima kasih sebelumnya kepada presenter telah menyajikan presentasinya cukup baik. Saya izin bertanya, menurut saya dari tujuan awal sudah sesuai, yaitu untuk mengetahui informasi terkait tanaman obat untuk pengobatan maupun menjaga stamina di lingkungan keluarga yang telah disepakati di beberapa daerah. Kemudian apakah dari kelompok presenter ada kira-kira apakah sudah ada gambaran untuk strategi pengembangan dari informasi yang telah didapat seperti itu? Terima kasih. Oke, strategi pengembangan meskipun ya yang ditanyakan belum lengkap ya, kalimatnya kurang lengkap. Oke, semoga bisa dipahami oleh kelompok 11. Silakan kelompok 11 merespon. Ya, halo kelompok 11. Oke, untuk merespon menurut saya tidak perlu berdiskusi, bisa diwakili terlebih dahulu oleh salah satu kelompok 11 ya, sehingga nanti diskusinya ya bisa langsung kita lihat di Zoom ya, bisa kita ikuti bersama. Iya, permisi Bu. Baik, silakan Gina. Iya, saya Gina, izin untuk menanggapi pertanyaan dari Cunafa Ayu. Jadi untuk strategi pengembangan saat ini dari kelompok kami mungkin untuk lebih mengenalkan terkait jenis-jenis tanaman obat dan juga obat herbal yang kepada keluarga maupun kerabat, karena dari hasil survei kami itu masih responden itu kebanyakan mengetahui tanaman obat itu hanya dari famili Zingiber seperti jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk obat herbalnya sendiri, kebanyakan responden itu mengkonsumsinya OHT dan juga jamu, kurang lebih mengerti tentang golongan fitofarmaka. Jadi mungkin pengembangan kami adalah lebih mengenalkan
terkait golongan tanaman obat yang lain dan juga fitofarmaka seperti itu. Oke, sudah dijawab oleh kelompok 11. Ya, silakan bila ada anggota kelompok 3 yang menambahkan. Oke, belum ada. Baik, ya. Oke, dari saya yang terakhir mungkin sebagian ya, tidak semuanya saya berikan komentar, sebagian saja. Berlaku juga untuk semua ya. Cara untuk membuat kesimpulan, menurut saya akan sangat baik bila kesimpulan ini adalah tadi salah satu contoh kesimpulan tanaman obat yang banyak dikonsumsi ya. Sebaiknya diurutkan mulai yang paling banyak sampai yang kurang preferensi penggunaannya kurang. Yaitu diurutkan akan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi saya lihat justru temulawak dan jahe di kesimpulan justru di nomor tujuh gitu ya. Oke, jadi belum sesuai ya dengan apa yang disampaikan di hasil gitu ya. Dan mungkin istilah yang dipakai ya obat herbal, ya ini kemarin di awal saya berikan istilah obat herbal gitu ya. Namun dengan pemaparan hasil ini tampaknya tidak sesuai kalau disebutkan sebagai obat herbal gitu ya. Lebih cocoknya adalah obat alami ya gitu ya, yang dikemas dalam bentuk herbal drink gitu ya, karena memang tidak semuanya dalam bentuk obat ya. Ada yang dikemas dalam bentuk minuman ya. Mungkin bisa ditengok lagi PPT saya sebelum presentasi kemarin atau sebelum membuat tugas ya, bahwa terkait dengan obat alamiah ini tidak semuanya dalam bentuk obat gitu ya, tapi ada kemasan dalam bentuk, dikemas dalam bentuk herbal drink ya. Oke, atau minuman kesehatan. Oke, itu mungkin sebagian dari yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 11 ya sudah menyampaikan materinya. Ya, selanjutnya dipersilakan kelompok 9, kelompoknya Brigita. Oke, menyiapkan share screen-nya. Kelompok yang menyampaikan saran adalah kelompoknya Mbak Nasma ya dari S2. Oke, ya saya catat waktunya. Silakan bisa dimulai. Iya, sudah saya terdengar ini. Ya, sudah terdengar. Iya, mungkin Oka bisa di slideshow PPT-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri Widiarti dan juga teman-teman yang lainnya. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami dengan judul pemahaman konsumen jamu wanita dewasa terhadap penggunaan obat herbal dan juga tanaman obat. Berikut adalah anggota kelompok 9. Next slide. Yang pertama yakni latar belakang. Jamu sebagai tradisi Indonesia. Jamu sendiri berasal dari kata jamu yang merupakan berasal dari kata jampi yang artinya doa atau obat, dan juga usodo atau husada yang berarti kesehatan, sehingga jamu sendiri memiliki makna doa atau obat yang meningkatkan kesehatan. Selain itu, jamu juga sering dikenal sebagai sebutan obat herbal yang terbuat dari beberapa macam tanaman alami yang memiliki berbagai manfaat untuk menyembuhkan penyakit dan juga banyak digunakan sebagai keperluan kosmetik hingga untuk menjaga kesehatan tubuh. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih menggunakan jamu sebagai usaha untuk menjaga kesehatan, karena jamu dianggap lebih aman dibanding dengan penggunaan obat modern karena berasal dari bahan alami dan juga memiliki nilai ekonomis lebih rendah daripada obat modern dan juga bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat. Dan selain itu, khususnya untuk bagi wanita Indonesia, jamu kerap digunakan sebagai tujuan kesehatan dan juga kecantikan, karena jamu di sini banyak memberikan manfaat khususnya bagi wanita untuk meredakan nyeri haid, mengembalikan kondisi fisiologis pasca melahirkan,
dan juga konsumsi jamu pada masa kehamilan juga dapat memberikan dampak positif bagi wanita, serta dapat menjaga kecantikan khususnya bagi organ kewanitaan. Dengan banyaknya konsumsi jamu di kalangan wanita didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 36 Pasal 47 tahun 47 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan juga berkesinambungan. Hal ini merupakan undang-undang yang mengatur regulasi penggunaan jamu di masyarakat yang difokuskan untuk kesehatan. Selain undang-undang berikut, ada juga Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 381 Tahun 2007 tentang kebijakan obat tradisional. Sehingga jamu atau obat tradisional di sini sudah direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya. Tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui penggunaan obat herbal dari tanaman yang banyak dikonsumsi oleh wanita dewasa, dan untuk mengetahui manfaat yang diberikan dari obat herbal dan tanaman obat yang dikonsumsi oleh wanita dewasa. Selanjutnya, responden yang kami gunakan yaitu responden konsumen wanita dari obat herbal dan tanaman obat dengan kriteria yang digunakan dalam pencarian responden yaitu wanita dewasa awal yang berusia 21 hingga 40 tahun, lalu wanita dewasa madya yang berusia 40 hingga 60 tahun, dan wanita dewasa lanjut yang berusia 60 tahun ke atas yang mengkonsumsi obat herbal maupun tanaman obat. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu informasi mengenai penggunaan tanaman obat dari 50 responden wanita. Tanaman obat yang dihasilkan yaitu daun sirih, bangun-bangun, seledri, kencur, daun salam, bawang putih, daun kumis kucing, tanaman okra, kunyit, kayu manis, zaitun, jahe, daun serai, bunga telang, daun Afrika, jeruk nipis, jinten hitam, temulawak, daun bidara, ginseng, dan daun handeleng. Dari beberapa tanaman obat sebelumnya diperoleh 3 tanaman obat yang memiliki persentase terbesar, yaitu jahe sebesar 32%, kunyit sebesar 14%, dan serai sebesar 8%. Untuk jahe, cara pemanfaatan yang paling sering digunakan yaitu dengan cara dibuat minuman. Manfaat dari jahe sendiri menurut responden kami yaitu dapat meredakan sakit tenggorokan dan flu, menjaga kesehatan serta imunitas tubuh. Sedangkan menurut literatur, manfaat dari jahe sendiri yaitu untuk menyembuhkan stres, alergi, kelelahan, sakit kepala, dan gangguan tenggorokan. Selanjutnya untuk kunyit, cara pemanfaatan yang paling sering digunakan yaitu dengan cara dibuat minuman dan bubuk simplisia. Manfaat dari kunyit sendiri menurut responden kami yaitu dapat menjaga kesehatan, meredakan flu, dan nyeri haid. Sedangkan menurut literatur, manfaat dari kunyit yaitu untuk menyembuhkan luka, menghilangkan gatal, dan digunakan sebagai bahan baku industri jamu. Selanjutnya untuk serai sendiri, cara pemanfaatan yang paling sering digunakan yaitu dengan cara dibuat minuman. Manfaat dari serai menurut responden yaitu untuk menjaga kesehatan. Sedangkan menurut literatur, manfaat dari serai yaitu untuk meredakan sakit kepala, batuk, nyeri lambung, haid yang tidak teratur, hingga meredakan bengkak pasca melahirkan. Kemudian informasi selanjutnya yang berhasil kami kumpulkan dari kegiatan kami adalah informasi penggunaan obat herbal dari 50 responden wanita. Dari kuesioner yang sudah kami berikan, itu ada beberapa macam obat herbal yang biasa digunakan oleh para wanita dewasa, yaitu kunyit asam, husnul hindi, Biosafa G10, spirulina, enkansari, antangin, VCO, rekadit, kiranti, tolak angin, habatus sauda, dan madu. Selanjutnya. Lalu dari obat-obat herbal yang sebelumnya sudah kami dapat informasinya, ada 3 obat herbal yang paling banyak digunakan, yaitu habatus sauda, kiranti, dan tolak angin. Untuk habatus sauda, cara pemanfaatannya adalah dalam bentuk kapsul dan minuman. Manfaatnya yang dirasakan oleh responden kami adalah menjaga imunitas tubuh.
Sedangkan menurut literatur, habatus sauda ini dapat berfungsi sebagai imunodulator, antibakteri, antiinflamasi, antioksida, dan obat penyakit paru-paru. Lalu selanjutnya ada Chiranti yang merupakan merek salah satu minuman pereda haid, yang cara pemanfaatannya adalah dengan cara diminum, yaitu yang merupakan minuman yang manfaatnya adalah meredakan nyeri haid dan melancarkan haid. Lalu untuk literatur sendiri, Chiranti ini dapat mengurangi keluhan pada haid yang berfungsi sebagai analgetika, antipiretika, dan antiinflamasi. Selanjutnya adalah tolak angin yang dimanfaatkan dengan cara sebagai minuman yang fungsinya untuk meningkatkan imun tubuh dan meredakan gejala masuk angin. Yang menurut literatur juga fungsi ini selaras dengan dirasakan oleh responden kami, yaitu untuk memelihara. Selanjutnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanaman herbal yang banyak digunakan oleh responden wanita dewasa awal adalah wanita awal matia dan lanjut, yaitu jahe, kunyit, dan serai. Lalu tanaman herbal yang banyak digunakan oleh responden wanita dewasa awal, matia, dan lanjut adalah habatus sauda, Chiranti, dan tolak angin. Tanaman obat dan obat herbal tersebut memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan tubuh dan meredakan penyakit tertentu. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kelompok 9, Brigita dan teman-teman. Mungkin screen-nya bisa ditutup terlebih dahulu. Silakan kelompoknya Mbak Najma menyampaikan saran, pertanyaan. Iya, Bu, izin bertanya. Farida. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farida. Terima kasih sebelumnya untuk presentasinya sudah sangat baik. Yang ingin saya tanyakan, kan tadi di hasil itu ada beberapa tanaman herbal dan obat herbal yang cukup banyak digunakan di responden tersebut. Kira-kira faktor apa menurut teman-teman presenter yang mempengaruhi beberapa tanaman atau obat itu menjadi banyak digunakan daripada merek atau tanaman lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Farida. Saya rasa pertanyaannya cukup jelas ya. Bisa direspon. Kelompok 9, silakan. Tidak perlu diskusi langsung saja. Baik, kita. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Saya izin menjawab. Yang pertama itu karena harganya terjangkau dan juga karena lebih mudah ditemukan. Seperti itu, Kak. Izin menambahkan. Oke, Stefani, silakan. Iya. Izin menambahkan untuk tanaman obat itu ada poin di kuesioner kami yang memang menanyakan dari mana para responden kami mendapatkan tanaman obat tersebut, dan kebanyakan dari responden kami itu menanam sendiri tanaman obat itu di pekarangan rumah mereka, sehingga itu ketika mereka ingin memanfaatkan itu kayak lebih mudah untuk didapatkan. Jadi itulah mengapa mungkin lebih banyak dipakai seperti itu. Ya, oke. Masih ada waktu. Anggota kelompok 9 yang lain tidak merespon, ataupun kelompoknya Mbak Nasma, bila ada hendak respon tandingan, silakan. Oke, tidak ada. Oke, ya, ya, oke. Jadi tadi sudah disampaikan ya terkait dengan judulnya adalah pemahaman konsumen, ya, konsumen jamu. Dalam hal ini adalah konsumennya wanita dewasa, ya, wanita dewasa. Gitu. Nah, terus kemudian yang tidak dikelola
targetnya respondennya adalah wanita, target yang hendak dikelola adalah obat herbal dan tanaman obat juga, obat herbal dan tanaman obat. Oke, ya terkait dengan tanaman obat ya, dan obat herbal. Oke, ya. Ini tadi kalau saya lihat ada dua penggolongan ya, penggolongan konsumen wanita dewasa awal dan yang sudah lanjut ya. Oh, iya Ibu, bisa menjawab Ibu. Ada 3 Ibu sebenarnya. Ada 3. Oke, masing-masing punya preferensi yang sama atau yang berbeda ya. Karena tadi di bagian terakhir tadi saya hanya mendengar yang tanaman obat saja atau obat herbal saja gitu ya. Secara spesifik ketiga strata usia tadi untuk tanaman obatnya bagaimana, obat herbalnya bagaimana, preferensinya belum mungkin datanya sudah ada ya, tapi eksplorasi data atau cara mengkomunikasikan datanya kurang sistematis gitu ya, kurang sistematis ya. Oke, ada perbedaan strata usia tadi dengan tanaman obat yang sering dikonsumsi ataupun ya, obat herbal yang dikonsumsi. Ada kesamaan? Ya, Ibu izin menjawab. Jadi tanaman obat yang banyak dikonsumsi hampir sama seperti contohnya jahe itu selain dari untuk dari ketiga golongan wanita yang kita ambil sampelnya itu juga menggunakan tanaman seperti jahe karena memang tanaman-tanaman seperti itu mudah ditemukan seperti itu. Dan untuk seperti obat herbalnya seperti habatus sauda ataupun madu itu juga sama saja seperti itu Ibu. Oke. Berarti tadi kesimpulan yang terakhir itu adalah kesimpulan kesimpulan dari 3 strata umur tadi ya. 3 strata umur tadi ya, tidak dikerjakan lagi tetapi sudah dikompilasi secara umum untuk konsumen generalista. Tanaman obatnya demam, tanaman obat yang dikonsumsi adalah 3 tadi dan demam obat herbalnya 3 tadi gitu ya. Iya Ibu, benar seperti itu. Ya, oke. Itu tadi yang saya ada miss ya. Baik, terima kasih kelompok 9. Selanjutnya dipersiapkan kelompoknya di Arista ya, kelompok 12. Oke, di Arista dan teman-teman. Jadi kelompok yang menyampaikan saran adalah kelompoknya Puspa, kelompok 13 dan teman-teman. Oke, sebentar. Presensinya baik S1 maupun S2 sudah bisa presensi di via masing-masing. Silakan, jangan sampai terlambat. Selanjutnya saya kembali hendak memanggil kelompok 2 ya, kelompoknya Gusti Ngurah Agung. Sudah ada yang hadir anggota kelompok 2 Gusti Ngurah dan teman-teman. Saya hendak konfirmasi apakah sudah mengumpulkan PPT presentasi kelompok ya dari hasil survei. Halo, kelompok 2. Baik, berarti kelompok 2 sudah 40 menit tadi saya panggil ya, tidak ada yang hadir, berarti kelompok 2 hari ini tidak hadir. Ya, hari ini kelompok 2 tidak hadir. Baik, oke, sudah siap ya Arista dan teman-teman. Baik, sebentar saya catat waktunya. Ya. Baik, silakan Arista, bisa dimulai. Baik, Bu. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar? Baik, ya sudah cukup jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sriwidarti dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 dengan anggota yang terlihat pada slide akan mempresentasikan hasil analisis penggunaan obat herbal pada remaja dan dewasa di Pulau Jawa. Next slide. Latar belakang.
Obat herbal merupakan obat yang berasal dari tumbuhan yang diproses tanpa campuran zat kimia sehingga mampu memberikan efek penyembuhan. Tingginya kepercayaan masyarakat mengenai persepsi terhadap obat herbal menyebabkan metode pengobatan ini banyak digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Selain itu, seiring laju percepatan kemajuan medis, mendorong minat yang semakin besar pada obat herbal, karena perawatan konvensional sering gagal memberikan perawatan holistik. Next. Berikut merupakan tujuan yang digunakan, yaitu yang pertama mengetahui penggunaan obat herbal pada remaja usia 10 sampai 19 tahun, kemudian mengetahui penggunaan obat herbal pada remaja usia lebih dari 20 tahun, dan menganalisis perbedaan preferensi penggunaan obat pada remaja dan dewasa. Untuk kriteria responden, kriteria yang dijadikan sebagai responden yaitu berdasarkan umur yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu remaja dan dewasa, di mana remaja dengan rentang usia 10-19 tahun, sedangkan dewasa dengan rentang usia lebih dari 20 tahun. Selanjutnya berikut merupakan hasil dari mini riset kami yang disajikan dalam bentuk grafik. Yang pertama, grafik 1 mengenai penggolongan obat herbal, yaitu terdiri dari jamu, OHT, dan fitofarmaka. Grafik 2 mengenai efektivitas penggunaan obat herbal menurut para responden. Kemudian gambar 3 mengenai sumber informasi responden yang diperoleh dalam menggunakan obat herbal. Selanjutnya grafik 4 mengenai jenis bentuk sediaan obat herbal, mulai dari kapsul, minuman, bubuk, dan cair. Pada batang nomor warna merah merupakan responden dewasa dan biru menunjukkan responden remaja. Next slide merupakan grafik kelima, yaitu preferensi penggunaan jenis obat herbal, dan grafik keenam merupakan jenis obat herbal yang dikonsumsi oleh para responden. Next slide. Berikut merupakan bagian dari pembahasan ketersediaan informasi bukti empiris dan efikasi serta keamanan produk. Secara garis besar, hasil yang didapatkan dari survei menunjukkan adanya preferensi responden remaja dan dewasa yang mengonsumsi obat herbal golongan jamu dibandingkan dengan OHT atau fitofarmaka. Hal ini menunjukkan bahwa efikasi dan keamanan produk diidentifikasi oleh masyarakat melalui golongan obat herbal yang tertera dalam logo produk. Sesuai dengan Permenkes RI nomor 6 tahun 2016, bahwa penggolongan obat herbal dilakukan untuk menandai obat herbal yang telah diuji keamanannya dalam kelompok jamu dapat ditingkatkan menjadi kelompok obat herbal terstandar atau fitofarmaka dengan melalui uji klinis bahan, produk, dan proses yang terstandarisasi. Penggunaan obat herbal yang berasal dari bahan alam ini dinilai memiliki keamanan dalam penggunaannya dibandingkan dengan penggunaan obat modern. Hal ini dikarenakan obat herbal mengandung efek samping yang relatif lebih sedikit daripada obat modern, tetapi masyarakat yang menggunakannya juga perlu memperhatikan takaran atau dosis penggunaan, serta kaitannya dengan indikasi tertentu secara tepat untuk hasil yang maksimal. Sumber informasi penggunaan obat herbal ini pada remaja dengan persentase tertinggi berasal dari keluarga, yang berarti informasi ini disampaikan secara turun-menurun. Sedangkan sumber informasi obat herbal pada dewasa banyak diketahui melalui kerabat atau teman. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pengobatan atau perawatan dilakukan dengan acuan pengalaman turun-menurun, namun dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma masyarakat. Berbagai informasi lainnya juga didapatkan dari internet atau media sosial, agen atau penjual jamu, serta iklan yang memberikan dampak penggunaan obat herbal ini di masyarakat. Oke, ya, kelompok 12, ini yang sedang share screen atau yang tidak presentasi mungkin ada trouble, silakan langsung di take over. Ya, kelompok 12, silakan melanjutkan presentasinya, take over temannya yang sedang terkendala.
Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai keragaman tanaman obat herbal, yaitu pada komposisi obat herbal mencapai lebih dari 25 macam tanaman obat. Pemanfaatan di Indonesia pada saat ini semakin meningkat, baik dipergunakan langsung oleh masyarakat maupun industri kecil serta besar. Usia remaja memiliki kecenderungan konsumsi tanaman obat berupa jahe, daun sembung, daun mint, biji pala, ginseng, daun cengkeh, kayu ules, meniran, dan lainnya, yang digunakan untuk menambah stamina serta mengobati penyakit ringan. Sedangkan pada usia dewasa memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi obat herbal berupa jahe merah, bawang putih herbal, jeruk nipis, kencur, akar manis herbal, dan lainnya yang digunakan untuk mengobati penyakit. Next slide. Ya, selanjutnya mengenai keragaman obat herbal. Hasil survei penelitian menunjukkan bahwa terdapat 27 jenis obat herbal yang digunakan oleh 100 konsumen dengan 2 kriteria, yaitu remaja dan dewasa, di mana tolak angin, minyak kayu putih caplang, dan antangin merupakan jenis obat herbal yang paling banyak digunakan dengan jumlah konsumen sebesar 22, 16, dan 12. Konsumen remaja dan dewasa memiliki preferensi penggunaan obat herbal yang mirip, di mana konsumen berusia remaja ini memiliki kecenderungan dalam menggunakan tolak angin, minyak kayu putih, dan antangin, disertai dengan obat herbal lainnya yang tidak dikonsumsi oleh konsumen berusia dewasa, seperti madu tije, stimuno, buyung upik, mustika dara, dan temulawak. Konsumen berusia dewasa memiliki kecenderungan yang mirip, akan tetapi memiliki preferensi penggunaan obat yang lebih luas dibandingkan konsumen remaja, yaitu mengonsumsi obat herbal yang tidak begitu banyak digunakan oleh remaja seperti habashi, ekstrak trigona 77, propolis, antalino, jahe merah AMH, sari temulawak, madu kurma, habatus sauda, tolak linu, minyak zaitun, dan bawang putih herbal. Hal ini sesuai dengan literatur, di mana konsumen usia dewasa umumnya memiliki pengetahuan serta preferensi penggunaan obat tradisional atau obat herbal yang lebih luas dan tinggi dibandingkan konsumen usia remaja. Selanjutnya mengenai dimensi manfaat dibagi menjadi 3 berdasarkan kesehatan. Obat herbal yang dikonsumsi oleh remaja dan dewasa rata-rata digunakan sebagai pengobatan dan menjaga stamina. Gangguan kesehatan yang sering diobati seperti masuk angin, sakit perut, pusing, batuk, pilek, meriang, dan mual. Serta menjaga stamina agar tubuh bugar, fit, dan tidak mudah terserang penyakit. Dalam segi ekonomi, bagi produsen atau penjual obat herbal, tentunya obat herbal ini bisa menjadi salah satu peluang komoditi yang sangat menjanjikan dengan melihat banyaknya jumlah konsumen untuk saat ini, baik dari remaja maupun dewasa yang masih menggunakan obat herbal. Kemudian dalam bidang sosial budaya, obat herbal ini menjadi solusi pengobatan turun-temurun yang masih dilestarikan. Hal ini dapat diketahui dari sumber informasi yang diperoleh responden, yaitu masih berasal dari keluarga atau orang tua. Selanjutnya adalah inovasi dan capability kelompok. Terdapat penambahan parameter, yaitu 3 parameter berupa takaran penggunaan, jangka waktu penggunaan, dan efektivitas penggunaan untuk mendukung data analisis penggunaan obat herbal pada remaja dan dewasa. Pada parameter yang pertama, rata-rata takaran penggunaan obat herbal baik pada remaja dan dewasa yaitu 1 kali sehari. Pada rata-rata jangka waktu penggunaan obat herbal pada remaja dan dewasa itu adalah jika membutuhkan, artinya remaja dan dewasa menggunakan obat herbal apabila mengalami masalah kesehatan tertentu atau hal tertentu. Kemudian rata-rata efektivitas penggunaan obat herbal itu rata-rata baik pada remaja dan dewasa bernilai 5, yang artinya adalah sangat efektif, di mana kelompok kami menerapkan 5 nilai, yaitu 1 yang artinya sangat tidak efektif, 2 tidak efektif, 3 cukup efektif, 4 efektif, dan 5 sangat efektif. Kemudian nilai dari ketiga parameter tersebut tergantung pada tujuan penggunaan dan merek obat herbal yang digunakan baik pada remaja maupun dewasa. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan perbedaan preferensi penggunaan obat herbal pada remaja dan dewasa. Preferensi penggunaan obat herbal pada dewasa lebih luas dibandingkan dengan remaja. Meskipun keduanya sama-sama memilih untuk mengonsumsi obat herbal kelompok jamu, tetapi sumber informasi yang didapatkan dan komposisi serta tujuan untuk konsumsinya juga berbeda.
Remaja lebih mendapatkan informasi mengenai obat herbal melalui keluarga, sedangkan dewasa melalui teman atau kerabat. Usia remaja cenderung mengkonsumsi tanaman obat jahe, daun sembung, daun mint, biji pala, ginseng, daun cengkeh, kayu ules, dan mendiran untuk menambah stamina dan mengobati penyakit ringan. Berbeda dengan usia dewasa yang cenderung mengkonsumsi obat herbal berupa jahe merah, bawang putih herbal, jeruk nipis, kencur, akar manis herbal untuk mengobati suatu penyakit. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke Ibu Sri Yudiarti. Ya, oke, baik. Terima kasih kelompok 12 ya, kelompok Arista. Oke, ada waktu 5 menit. Dipersilakan kelompoknya Puspa, kelompok 15, untuk memberikan saran, pertanyaan ataupun ulasan. Dipersilakan. Ya Ibu, saya Danila dari dari kelompok 15. Jadi ada beberapa poin juga yang ingin ditanyakan kepada kelompoknya Dea Ariasa dan kawan-kawan. Yang pertama itu tadi disebutkan bahwa kalau informasi tentang obat dari remaja itu berasal dari keluarganya. Nah, lalu hasilnya juga kalau dari remaja itu pilihan obatnya yang mereka gunakan itu kan tidak lebih luas dari yang orang dewasa. Padahal kalau mereka dapat pengetahuan tentang obat itu dari keluarganya, mungkin ada juga orang dewasa gitu di keluarganya. Jadi apakah dari orang dewasanya itu memang tidak, kenapa orang dewasa dari keluarga remaja itu tidak menyarankan obat-obatan yang lebih luas? Apakah mungkin obat-obatan yang lebih luas tadi yang didapatkan dari responden dewasa itu hanya bisa dikonsumsi oleh orang dewasa atau bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang lebih luas rentang usianya, seperti itu. Lalu juga yang kedua, tadi ada disebutkan bahwa tanaman herbal yang digunakan oleh remaja itu mereka tuh lebih ke menambah stamina dan mengobati penyakit ringan, sedangkan yang dewasa itu untuk mengobati suatu penyakit. Apa ada bedanya dari penyakit ringan yang dibahas tersebut dengan mengobati suatu penyakit dari yang dewasa gitu? Mungkin kalau teman-teman yang lain mau menambahkan juga dipersilakan. Oke, silakan direspon kelompok 12. Permisi Ibu, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar, silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi untuk usia remaja yang masih satu keluarga sama orang dewasa yang menjadi responden itu memang untuk variasinya itu tidak sevariasi pada usia dewasa, karena berdasarkan analisis kelompok kami itu kalau yang dewasa tuh contohnya mengonsumsi jahe merah, kemudian ada bawang putih yang udah difermentasi seperti itu, Bu. Nah, untuk berdasarkan analisis kami kemarin, untuk jahe merah dan seperti bawang putih yang dikonsumsi itu kebanyakan digunakan untuk mengobati seperti kolesterol, untuk darah tinggi, yang obat-obat umumnya digunakan oleh usia dewasa gitu. Sedangkan untuk mereka-mereka yang remaja memang lebih membutuhkan obat-obat seperti minyak kayu putih ataupun untuk yang menambah stamina untuk menambah kebugaran seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa membantu menjawab. Ya, oke. Ada tambahan dari anggota kelompok 12? Baik, belum ada. Silakan, kalau ada langsung menyampaikan. Ya, oke. Sambil menunggu anggota kelompok 12 yang lain, ya, atau ya, semua yang hadir di Zoom untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya hendak mengkonfirmasi, ada dua hal yang saya konfirmasi, ya, tergantung ketersediaan waktunya. Baik, untuk yang penggunaan obat herbal untuk yang remaja tadi ya,
Oke, yang hendak saya tanyakan, daftar obat herbal yang dipakai oleh remaja tadi, entar kalau saya catat tampaknya bukan obat herbal ya, lebih ke arah ke tanaman obat ya, karena tadi ada daun mint gitu ya, kan adalah, apa namanya, apakah remaja tersebut mengkonsumsi eh, apa namanya list yang tersedia tadi, gitu ya, ataukah mereka hanya mengetahuinya saja, gitu ya? Karena kalau di dalam untuk apa namanya ya, yang apa logika saya itu menyampaikan begini, sepertinya daftar apa namanya obat herbal atau tanaman obat yang tadi dipilih ya sebagai apa namanya yang dikonsumsi oleh kelompok remaja. Nah, itu eh, kan dengan segi rasa, itu rasanya kan tidak begitu apa ya, tidak begitu tasty gitu ya di lidah gitu ya. Ya, namun apa namanya disukai oleh remaja. Ya ini eh, bukan menarik sih, saya tidak konfirmasi. Daftar tersebut itu adalah daftar dari tanaman obat atau obat herbal yang diketahui, ataukah yang memang mereka mengkonsumsinya gitu. Mengkonsumsi maksudnya mereka pernah mengkonsumsi tersebut, daftar tersebut tanaman obat ataupun obat herbal. Silakan kelompok 12. Halo, kelompok 12. Bisa memahami pertanyaan saya? Halo Bu, izin Oke, menjawab. Dea. Saya Dea izin menjawab pertanyaan dari Bu Sri. Mengenai tanaman obat seperti jahe, daun sembung, daun mint, itu mohon maaf yang kami maksud itu merupakan komposisi dari obat herbal Bu. Jadi seperti tolak angin itu bahan dasarnya atau komposisinya seperti jahe, daun mint begitu Bu. Jadi bukan responden kami mengonsumsi tanaman obat seperti daun sembung dan daun mint, tapi komposisi dari obat herbal yang dikonsumsinya itu Ibu. Betul ya, kalau begitu betul make sense gitu ya. Jadi mungkin cara menyampaikan kalimat ya, cara milih kalimatnya saja itu yang perlu diperbaiki. Make sense ya, lebih masuk akal ya. Baik. Ini apa? Efektivitas penggunaan gitu ya. Oke, bagaimana cara menentukan efektivitas penggunaan? Ditetapkan tadi kalau saya dengar ditetapkan secara mandiri gitu ya oleh keputusan kelompok gitu ya. Dan bagaimana menetapkannya? Apa kriteria yang ditetapkan oleh kelompok bahwa ditetapkan sebagai efektif digunakan? Itu kriterianya seperti apa? Apa yang ditetapkan oleh kelompok ini? Oke, silakan kelompok 12. Halo, kelompok 12. Halo Bu, izin menjawab. Silakan, Saya Bu. Dea, mengenai efektivitas penggunaan dari obat herbal. Jadi pada saat kami wawancara pada Google Form, kami memberikan beberapa pilihan mengenai efektivitas dari angka 1 hingga 5, yaitu mulai dari sangat tidak efektif, cukup, efektif, dan sangat efektif. Di situ kami menjelaskan ke responden bagaimana manfaat dari obat herbal itu terhadap penyakit atau terkait stamina, apakah bekerja dengan baik obat herbal tersebut, kemudian mengisi dengan kriteria 1 hingga 5. Apabila mengisi angka kelima, berarti obat herbal tersebut sangat efektif dalam mengobati penyakit atau menjaga stamina. Seperti itu, Ibu. Oke, iya baik ya. Berarti istilah yang dipakai make sense yang disampaikan tadi ya, saya bisa menerima. Dan mungkin istilah yang digunakan kalau dalam hasil akhirnya tadi saya belum sesuai kalau disebut sebagai efektivitas penggunaan gitu ya. Oke, nanti bisa dicari kalimat yang lebih sesuai lagi gitu ya. Tapi yang disampaikan tadi menurut saya namanya bukan efektif
efektivitas penggunaan ya. Saat ini saya juga belum bisa menyampaikan ide apa istilah yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut gitu ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 12 bisa ditutup dari screen-nya. Kita beralih di kelompok berikutnya, kelompok yang terakhir hari ini ya, kelompok 19, kelompoknya Dea Leoni. Oke, dipersiapkan screen-nya. Yang menyampaikan saran adalah kelompoknya 12E, kelompoknya 12. Kelompok Putri Adilah ya, kelompok 21. Baik, sekali lagi saya panggil anggota kelompok 2, kelompoknya Ibu Sinura dan teman-teman. Adakah salah satu yang hadir di tim ini, kelompok 2? Lima, 4, 3, 2, 1. Tidak hadir berarti ya. 4 orang anggota kelompok 2 tidak hadir. Baik. Ya, silakan melanjutkan. Melanjutkan. Memulai presentasinya. Dea Leoni. Waktunya. Iya, baik Bu. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri Widiati dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Profil Penggunaan Obat Alamiah pada Masyarakat di Pulau Jawa. Adapun anggota dari kelompok 19 yaitu Dea Leoni Karismata atau saya sendiri, Febrian Atika Ramadhani, Peta Aurora Aga, Rahel Saskia Andini, dan Salsabila Najasifa. Oke, next. Dan berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami hari ini. Next. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama merupakan latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan urutan kedua setelah Brazil yang memiliki kekayaan hayati terbesar di dunia. Dengan terdapat berbagai jenis tanaman obat yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai obat tradisional atau herbal dengan manfaat atau khasiat masing-masing. Menurut Kementerian Kesehatan menyatakan obat tradisional sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional Indonesia adalah jamu. Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang tercipta dari penggalian kekayaan dan keanekaragaman bahan alam yang bersumber dari warisan nenek moyang ribuan tahun lalu dan diwariskan secara turun-menurun untuk mencegah dan mengobati penyakit, memelihara dan memulihkan kesehatan, serta digunakan untuk kebugaran dan kecantikan. Jamu sudah banyak digunakan oleh penduduk Indonesia dan berdasarkan hasil riset telah menunjukkan bahwa pengguna jamu oleh masyarakat Indonesia yaitu lebih dari 50%, serta 49,53% penduduk Indonesia menggunakan jamu, baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit. Dan juga penduduk yang mengkonsumsi jamu sebanyak 95,6% menyatakan merasakan manfaat setelah meminum jamu. Seiring perkembangan teknologi, jamu diracik, diolah, dan dikemas dengan lebih modern untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan jamu tersebut. Dengan adanya penelitian dan tes klinis menimbulkan peningkatan nilai serta kualitas jamu sebagai obat tradisional dan produk kecantikan Indonesia. Hal ini juga membuat terjadinya peningkatan akan minat terhadap obat tradisional sehingga dapat tersebar hingga mancanegara. Melalui hal tersebut dapat menunjukkan adanya potensi yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya pelaku penjual jamu untuk terus mengembangkan pengobatan dengan jamu guna mempertahankan warisan pengobatan secara turun-menurun tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei untuk mengetahui profil dan perkembangan jamu, serta memantau kualitas jamu yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, berikut merupakan tujuan khusus dari pelaksanaan survei kelompok kami. Yang pertama yaitu mengetahui kriteria pengguna jamu, OHT, atau fitofarmaka yang tersebar di Pulau Jawa. Yang kedua, mengetahui relevansi antara jenis tanaman obat dan cara pemanfaatannya oleh masyarakat di Pulau Jawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, berikut merupakan kriteria responden yang kami gunakan, yaitu yang pertama adalah anggota keluarga, domisili di Pulau Jawa. Untuk usianya, yaitu yang pertama remaja dengan rentang usia 17 sampai 20 tahun. Dan yang kedua merupakan orang dewasa dengan usia 21 sampai 55 tahun. Adapun jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dan merupakan pengguna obat alamiah. Dan yang kedua merupakan penjual dan yang memiliki domisili di Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang dengan rentang usia 35 tahun sampai 50 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan merupakan produsen atau reseller obat alamiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kami melakukan survei dan melakukan klasifikasi berdasarkan rentang usia responden, di mana kita menampilkan dalam bentuk grafik berupa diagram. Dalam diagram ini kami telah melakukan klasifikasi yang menunjukkan beberapa warna dengan presentase jumlah usia responden yang berbeda-beda, di mana rentang usia responden dimulai dari umur 17 sampai dengan 55 tahun, dan diketahui bahwasannya hasil mayoritas responden berumur 21 tahun, yakni berjumlah 13 orang, disusul dengan responden yang berumur 20 tahun sebanyak 9 orang. Untuk selanjutnya, jumlah responden kami juga diklasifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya, di mana menunjukkan persentase perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yakni berjumlah 63%, sedangkan laki-laki 37%. Untuk status responden kami yang didapat dari kuesioner yang telah kami bagikan, terdapat beberapa status responden yang berbeda, seperti halnya pelajar SMA, mahasiswa strata 1, karyawan swasta, dan juga seller. Dari klasifikasi yang didapati bahwasannya mayoritas responden merupakan mahasiswa strata 1. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi pada bukti empiris. Pada jamu ini tidak memerlukan pembuktian ilmiah hingga uji klinis, namun cukup dengan bukti empiris, keamanan, dan juga standar mutu. Contoh umum dari jamu biasanya ada kunyit asam, beras kencur, kunci siri, temulawak, dan masih ada jamu lainnya. Dan di sebelah kanan terdapat gambar atau lambang dari jamu. Selanjutnya ada OHT atau obat herbal terstandar. OHT ini harus memenuhi riwayat tradisionalnya dan didukung oleh bukti empiris yang dilengkapi dengan data non-klinik. Apabila ingin dikembangkan lebih ke fitofarmaka, harus dilengkapi dengan data uji klinik. Contoh umum dari OHT itu biasanya ada tolak angin, antangin, dan juga kiranti. Pada fitofarmaka ini dalam jalur empirisnya perlu memenuhi persyaratan standarisasi, data toksisitas, dan adanya senyawa penanda sebelum dilakukannya uji klinik. Biasanya contoh umum dari fitofarmaka ini ada Stimuno, Reumanir, dan Nodiar. Next. Ya baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Pertama itu tanaman obat yang paling sering dikonsumsi terbagi menjadi 3, ada OHT, jamu, dan fitofarmaka, di mana OHT mendapatkan presentasi sebesar 55%, yang paling banyak disusul oleh jamu sekitar 33% dan fitofarmaka 12%. Untuk OHT sendiri merupakan jenis obat yang paling sering dikonsumsi oleh responden, dengan jenis OHT yang ada yaitu tolak angin, kiranti, diapet, antangin, OBH, dan mastin. Namun tolak angin merupakan jenis OHT yang paling sering dibeli atau dikonsumsi oleh responden. Sementara untuk jamu, jenis jamu yang sering dibeli atau dikonsumsi oleh responden itu beras kencur, temulawak, kunyit asam, serai, dan jahe, dan jenis jamu yang paling digemari dan dikonsumsi yaitu beras kencur dan temulawak. Untuk fitofarmaka, hanya Stimuno dan Nodiar yang merupakan jenis fitofarmaka yang dikonsumsi oleh responden, dan pada kuesioner hanya diisi oleh 4 responden. Mayoritas responden mengkonsumsi
jamu, OHT, dan fitofarmaka itu biasanya untuk menjaga imun, untuk kesehatan, memperlancar pencernaan, dan untuk meredakan nyeri saat datang bulan bagi perempuan. Next. Selanjutnya ada tingkat konsistensi konsumsi obat. Tingkat konsistensi konsumsi tanaman obat itu beragam, namun mayoritas responden hanya mengonsumsi tanaman obat hanya jika membutuhkan saja. Lain-lainnya itu seperti kalau ingat, kalau disuruh oleh orang tua, dan sebagainya. Next. Cara membeli tanaman obat, mayoritas responden membeli tanaman obat secara langsung sebanyak 78% atau sebanyak 47 responden. Biasanya membelinya di apotek dan minimarket seperti Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Dan untuk membeli online sebanyak 22%, biasanya responden membeli online pada layanan e-commerce Halodoc, Tokopedia, ataupun Shopee. Next. Selanjutnya ada cara mengkonsumsi tanaman obat. Mayoritas responden mengkonsumsi tanaman obat dengan cara diminum langsung dengan persentase sebesar 82% atau sebanyak 49 responden. Next. Berdasarkan hasil survei yang telah kami dapati, bahwasannya yang diperoleh dari seluruh responden masih sangat minim remaja yang memiliki kesadaran meminum obat herba atau alami. Dengan demikian, menurut kami perlu dilakukan sosialisasi secara konsisten dan menyeluruh untuk mempermudah penyampaian manfaat tanaman obat herba atau alami yang memiliki efisiensi bagi kesehatan dengan efek samping tentunya yang lebih ringan dibandingkan dengan penggunaan obat kimia jika digunakan sesuai dengan aturan konsumsinya. Baik, untuk selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Melalui kegiatan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil didapatkan berupa adanya rentang usia responden dari umur 17 tahun sampai 55 tahun dengan mayoritas responden mengonsumsi obat herbal dengan diminum langsung dan membeli saat membutuhkan saja. Dan kedua yaitu jenis obat alamiah yang paling banyak dikonsumsi adalah jenis OHT atau obat herbal tersandat yang dimanfaatkan untuk menjaga imun dan untuk kesehatan. Mayoritas responden membeli secara langsung di toko obat dan penjual obat sekitar tempat tinggal responden. Baik, next. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Dan mohon maaf apabila kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Sri. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 19. Langsung saja kelompok saran, kelompok 21. Ya, anggota dari kelompoknya Putri Adila, dipersilakan menyampaikan sarannya. Share screen-nya bisa ditutup dulu, kelompok 19. Oke, Hesien bisa tutup dulu screen-nya. Baik, ya silakan kelompoknya Putri Adila. Oke, Putri Adila dan teman-teman semua anggota kelompok 21, silakan menyampaikan saran, ulasan, ataupun pertanyaan terhadap materi, ya, atau apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 19. Oke, baik, belum ada rupanya dari kelompok 21. Oke, silakan nanti segera menyusul. Permisi, Bu. Oke, Anggi. Ya, mohon maaf baru on mic. Jadi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada kelompok presenter sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Yang saya tanyakan adalah pada saat grafik kriteria responden, saya dijelaskan bahwa ternyata umur 21 tahun ini merupakan kelompok usia yang mendominasi sehingga mendapatkan 13 orang. Ini membuat saya tertarik sehingga saya bertanya, apakah emang pada saat mencari responden ini emang lingkungannya itu sedikit
ditemukan usia dewasa atau usia orang tua yang sekitar 30-5 tahun, atau memang usia inilah yang ditemukan mendominasi atau usia yang paling banyak dalam konsumsi jamu. Seperti itu. Kepada presenter dipersilakan. Terima kasih, Anggi. Silakan langsung direspon. Baik, Ibu. Oh iya. Oke. Iya, permisi, perkenalkan saya Febrian Atika Ramadhani dari kelompok 19. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Bahwasannya kriteria responden yang telah kami dapati, mayoritas responden kami menyatakan 21 tahun. Hal tersebut dikarenakan mungkin ketika kami menyebarkan kuesionernya melalui perantara rekan-rekan mahasiswa, sehingga yang didapatkan sebagian besar itu adalah orang-orang yang masih dalam usia mahasiswa, dan ketika kami menyebarkannya itu dalam bentuk digital, mungkin apabila kami melakukan wawancara secara langsung atau mungkin melakukan survei menggunakan kertas konvensional, akan juga didapati sebagian besar yang mengonsumsi ialah yang di atas lansia atau mungkin yang umurnya di atasnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah tidak ada feedback, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Ya, yang saya komentari dari kelompok 19 adalah kelompok 19 di dalam PPT-nya itu tidak ada pembatasan, mungkin tepatnya adalah belum ada kejelasan ya untuk membedakan antara UHT dan tanaman obat ya di dalam presentasinya tadi ya, sehingga pada saat daftarnya itu adalah obat obat alamiah gitu ya, tetapi judulnya adalah tanaman obat ya, mungkin perlu diperhatikan lagi kesesuaian istilah yang digunakan. Oke, yang kedua untuk kelompok 19, maaf, tadi di kesimpulan itu memunculkan, atau mungkin di hasil juga ya, memunculkan bahwa respondennya itu paling most responden adalah umur 21 gitu ya. Oke, mungkin perlu saya komentari di sini bahwa the most responden itu bukan suatu hasil kalau menurut saya ya, bukan suatu hasil yang harus disampaikan atau mungkin bukan suatu kesimpulan ya kalau menurut saya, tetapi itu adalah bagian dari data ya. Datanya adalah dapatlah the most responden adalah 21. Nah, bagaimana sekarang mengolah profil ya penggunaan obat alamiah pada responden yang the most responden adalah umur 21 gitu ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 63% gitu ya. Jadi menurut Anggi seperti itu. Ya, atau seperti itu mungkin ada tanggapan dari kelompok 19, bisa jadi saya salah mempersepsikan penjelasan. Iya, baik Ibu, permisi, saya dengan Febrian Atika Ramadhani, izin menanggapi dari saran yang telah Ibu sampaikan. Bahwasannya memang mungkin kami agaknya sedikit kurang paham ya, mengenai hasil yang didapatkan atau bagian dari data. Mungkin untuk kedepannya bisa jadi evaluasi untuk kami. Ya, oke. Masih bisa diperbaiki nanti di laporan akhir yang full text ya, full laporan ya. Oke, baik Ibu. Ya, sehingga di PPT ini adalah masa transisi ya untuk mendapatkan laporan yang terbaik ya. Baik, ya saya ingatkan lagi untuk kelompok yang memberikan saran. Maaf, salah pencet. Oke, apa yang harus diberikan? Bentar. Nah, ini saya ulangi lagi. Baik yang minggu lalu, bukan saran ya, kelompok yang mendapatkan tugas mandiri terhadap topik hari ini, ya saya sampaikan lagi. Oke, maaf. Ini tidak kelihatan ini ya. Sebenarnya bisa dilihat dari kisi-kisi tugas kelompok ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke. Nah, oke. Jadi tugas mandirinya
silakan mengulas materi yang disampaikan oleh kelompok ya yang sudah diberikan tugas masing-masing ya. Ulas gitu ya sesuai dengan 5 kegiatan ini. Mana yang belum diulas ya oleh kelompok yang oleh materi yang disampaikan oleh kelompok ya. Oke, untuk mengulasnya tidak perlu banyak halaman ya. Saya hanya memerlukan 1 halaman saja. Oke. Berdasarkan PPT dan hasil presentasinya, silakan diulas materi yang disampaikan oleh kelompok yang dimaksud dengan merujuk ya pada 5 tujuan kegiatan yang dimaksudkan. Oke, seperti itu untuk kelompok minggu lalu ya yang sudah saya beri tugas. Oke, dan untuk semuanya dikumpulkan 2 minggu ya, dikumpulkan 2 minggu, dikumpulkan di mana saya share linknya, informnya. Oke, jadi untuk kelompok yang minggu lalu, kelompok yang sudah mendapatkan tugas mandiri, waktu mengumpulkannya tinggal 1 minggu, ya, tinggal 1 minggu. Oke, silakan diselesaikan. Dan kelompok yang mendapatkan tugas mandiri hari ini, ya, mengumpulkan waktunya adalah masih punya kesempatan 2 minggu. Ya. Silakan jangan sampai terlewat. Oke, sudah saya chat link yang digunakan untuk submit tugas mandiri. Ya, satu orang satu. Ya, tidak yang diulas adalah materi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Oke, untuk materi tugasnya saya chat juga. Ya, saya chat juga materi kelompok ya, penugasan kelompoknya. Saya chat juga betul. Saya ingatkan lagi. Ya, salah. Ya, distribusi tugas silakan bisa dilihat untuk yang minggu lalu dan hari ini bisa dilihat sudah ada, berarti total sudah ada 8 kelompok yang sudah mendapatkan materi untuk diulas sebagai tugas mandiri. Ya, saya chat di kolom chat. Oh, tidak bisa. Oh iya, tidak bisa karena saya buka. Ulangi lagi. Sekarang baru bisa. Oke, jadi bisa dilihat lagi siapa saja yang sudah mendapatkan tugas mandiri. Baik ya, sudah bisa di-download, silakan. Ada pertanyaan terkait dengan tugas mandiri, terutama ya, tugas mandiri. Ya, secara bertahap, nanti tugas mandirinya akan berurutan. Ya, tidak cuma mendapatkan tugas mandiri pada saat yang bersamaan. Baik, ya, saya rasa untuk presentasi hari ini, presentasi ya, jadwal diskusi untuk tugas kelompok saya cukupkan di sini. Terima kasih atas semua atensinya. Untuk presentasi minggu depan materinya 3 materi sudah saya upload di VLM. Ya, tinggal menunggu 1 materi dari kelompok 2. Ya, karena saya belum mendapatkan materi dari kelompok 2 sebagai bahan diskusi minggu depan. Ya, silakan. Ya, jadi siapa saja tentunya yang belum mendapatkan tugas memberi saran sudah bisa diperkirakan akan kebagian, ya, sehingga materinya bisa mulai dipelajari di VLM. Baik, saya rasa cukup hari ini. Ya, saya cukup. Oke, ada waktu 1 menit, silakan bila ada pertanyaan secara umum. Oke, tampaknya belum ada. Itu saya tutup pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah Selasa depan, ya, Selasa terakhir di bulan April ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.